Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Komentar. Siapa nih yang belum nonton pembahasan video sebelumnya kemarin? Seru banget kan? Dan bagi yang terlewat bisa cek link video di deskripsi video ini ya. Iya, pastikan ditonton tuh, karena beneran seru banget. Benar. Nah, untuk hari ini, pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja mati-matian, balas puluhan email setiap hari, terus selalu sibuk dari pagi sampai malam, tapi rasanya hidupmu tuh jalan di tempat gitu aja? Ya, kayak lagi lari di atas treadmill ya, diputar terlalu cepat pula. Nah, persis banget. Seolah-olah kita lari kenceng, tapi ya nggak kemana-mana. Hari ini, kita punya misi nih untuk neken tombol stop pada treadmill itu. Kita bakal membedah catatan, riset mendalam, dan naskah dari edisi ulang tahun ke-25 buku yang benar-benar legendaris. Bukunya Stephen R. Covey ya, The 7 Habits of Highly Effective People. Betul, dan tujuan kita bukan cuma sekedar ngeringkas bukunya, kita mau ngasih kamu jalan pintas buat merombak total cara kamu beroperasi setiap hari tanpa kamu harus kewalahan baca ratusan halaman. Kalau kita lihat dari pengantar Jim Collins di sumber materi kita ini, dia ngasih analogi yang menurutku brilian banget sih. Oh, yang soal antarmuka itu ya? Ya, dia nyebut buku ini sebagai sebuah user interface atau antarmuka bagi efektivitas pribadi manusia. Jadi coba deh bayangin pikiran dan karaktermu itu sebagai sebuah komputer. Oke, sistem komputer. Terus? Kamu mungkin sering banget download berbagai macam aplikasi baru. Kayak aplikasi manajemen waktu, teknik negosiasi, atau tips komunikasi. Pasti dong, kita semua pengen lebih produktif kan? Tapi masalahnya, kalau sistem operasi dasar kamu tuh penuh dengan bug atau virus, sehebat apapun aplikasinya, ujung-ujungnya pasti bakal crash juga. Masuk akal. Jadi ini percuma punya aplikasi bagus kalau OS-nya rusak ya? Bener banget. Makanya misi kita hari ini adalah membedah intisari dari pembaruan sistem operasi tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bisa menginstal kebiasaan-kebiasaan baru, kita harus mulai dari akar sistemnya dulu nih. Yaitu tentang bagaimana cara kita melihat dunia ini. Paradigma kita ya? Tepat. Di catatan kita, ada perumpamaan yang benar-benar menampar. Coba bayangin kamu pergi ke dokter mata karena penglihatanmu buram. Terus dokternya periksa dong. Harusnya sih gitu, tapi alih-alih meriksa kamu, dokter itu malah ngelepas kacamatanya sendiri, terus ngasih ke kamu sambil bilang, pakai ini aja, di saya kacamata ini berfungsi dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Wah, ngaco banget tuh dokter. Kan, kamu pakai, dan tentu aja semuanya malah makin buram. Terus pas kamu komplain, dokternya malah marah dan nuduh kamu nggak bersyukur. Tapi sadar nggak sih, itu tuh cara kita sering banget berinteraksi sama orang lain loh. Nah, itu dia poinnya. Kita terus-terusan maksain kacamata kita, sudut pandang kita ke orang lain. Makanya ada satu kutipan kunci di sini, cara kita melihat masalah, itulah masalahnya. Perumpamaan kacamata itu tuh ngejelasin mekanisme dari sebuah paradigma. Paradigma itu ya lensa mental yang kita pakai buat ngerjemahin realitas. Dan kalau lensanya salah, ya hasilnya salah terus. Bener. Kalau lensa yang kamu pakai salah, perilaku apapun yang kamu ubah di permukaan nggak akan bertahan lama. Dan pemahaman tentang lensa ini bawa kita ke fondasi utama dari efektivitas. Yang disebut Covey sebagai keseimbangan PPC itu ya? Betul. Efektivitas sejati itu bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kamu kerjain. Itu miskonsepsi yang umum banget. Ini tuh tentang nyeimbangin antara hasil yang kamu pengen sama kemampuanmu untuk ngasilin hasil tersebut. Keseimbangan PPC, biar pendengar kita kebayang nih. P itu production atau hasil akhir, terus PC itu production capability atau aset yang memproduksinya. Benar gitu? Tepat sekali. Ini ngingetin aku sama fabel kuno yang angsa dan telur emas itu loh. Petani yang serakah nekat ngebelah angsanya karena dia nggak sabar pengen ambil semua telur emas di perutnya sekaligus. Padahal dengan dibelah angsanya malah mati kan? Iya, dan produksi telur emasnya berhenti total. Telur emas itu ya si P-nya, dan angsa itu adalah PC-nya. Dan yang tragis tuh, kita melakukan penyembelihan angsa ini tiap hari di dunia modern. Maksudnya gimana tuh? Kita kerja terlalu keras? Iya, di sumber kita ada analisis spesifik tentang seorang manajer yang dia tuh bangga banget sama gaya kepemimpinan garis kerasnya. Dia secara terbuka bilang kalau pendekatannya buat nangani karyawan malas itu dengan melempar granat.
Waduh, melempar granat gimana maksudnya? Ya ancaman, berubah atau keluar dari perusahaan. Gitu. Kasar juga ya. Tapi secara mekanis dia dapat hasil jangka pendek nggak tuh? Oh tentu. Karyawannya ketakutan, mereka pada lembur, angka produksi langsung naik. Itu adalah telur emasnya. Tapi coba perhatiin apa yang terjadi sama angsanya. Pasti pada stres semua, itu karyawannya. Jelas, rasa saling percaya hancur, loyalitas lenyap, motivasi intrinsik mati. Terus akhirnya perusahaan harus nanggung biaya pergantian karyawan yang mahal banget karena banyak yang resign. Manajer ini tuh buta sama lensa PC. Kontras banget ya sama cerita yang ada di sumber kita tentang momen Stephen Covey sendiri sama putrinya. Oh ya, yang pas nonton film itu ya? Benar. Jadi Covey merencanakan waktu khusus berdua, terus putrinya bilang pengen nonton film Star Wars. Padahal Covey itu sama sekali nggak suka film fantasi. Bahkan dia pernah ketiduran pas nonton. Tapi dia tetap pergi kan akhirnya? Dia tetap pergi. Kenapa? Karena dia sadar kalau ini tuh bukan tentang filmnya. Pas nonton, putrinya tuh dengan antusias ngejelasin kalau filosofi pelatihan Jedi di layar itu mirip banget sama prinsip yang selalu diajarin ayahnya. Wah, momen connecting yang luar biasa ya? Iya, di detik itu, Covey berubah jadi murid buat putrinya. Dia nggak lagi memproduksi hasil apapun hari itu, dia murni lagi investasi pada PC-nya merawat sang angsa. Dan investasinya berbuah manis. Banget, telur emasnya berupa ikatan batin yang tak tergoyahkan sama anaknya. Pemahaman tentang merawat angsa ini tuh semacam gerbang pembuka menuju apa yang disebut sebagai kemenangan pribadi. Mulai masuk ke kebiasaan nih ya. Betul. Sistem operasi kita nggak akan pernah bisa berfungsi mulus pas terhubung sama komputer lain, kayak rekan kerja atau keluarga, kalau sistem itu sendiri masih rusak di dalam. Kemenangan publik nggak mungkin mendahului kemenangan pribadi. Perbaiki diri sendiri dulu. Iya, lewat 3 kebiasaan pertama. Kebiasaan pertama itu, jadilah proaktif. Nah, ini menarik. Proaktif di sini tuh bukan sekedar ngambil inisiatif di kantor, kan? Jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang sadar kalau kita adalah programmer dari sistem operasi kita sendiri. Sumber kita ngangkat kisah yang luar biasa mengerikan, tapi mencerahkan, dari psikiater Viktor Frankl. Yang di kamp Nazi tuh ya? Benar. Dia jadi tawanan di kamp kematian Nazi pas Perang Dunia II. Semua hal yang mendefinisikan identitasnya dirampas habis. Gila sih, pasti secara fisik dan mental hancur banget. Tapi justru di tengah siksaan itu, dia nemuin sebuah celah mekanisme mental. Dia sadar, penjaga Nazi ini bisa ngendaliin lingkungan fisiknya, tapi mereka sama sekali nggak bisa nyentuh respon mentalnya. Wow, jadi dia punya kendali atas pikirannya sendiri. Persis. Dia sadar kalau di antara stimulus, yaitu apa yang terjadi pada kita, dan respons, bagaimana kita bereaksi, itu ada sebuah ruang kosong. Dan di ruang itulah kebebasan terbesar manusia berada. Ruang kosong, berarti kita nggak harus langsung bereaksi gitu aja ya? Betul. Ruang kosong itulah yang ngebedain manusia dari mesin. Orang yang reaktif tuh nggak sadar ada ruang itu. Mereka hidup di dalam lingkaran kepedulian, hal-hal yang nggak bisa mereka kendalikan. Kayak cuaca, opini orang, atau masa lalu. Biasanya omongan mereka juga beda ya? Iya. Secara linguistik, mereka sering pakai kata memiliki. Kayak seandainya saya memiliki bos yang pengertian. Atau seandainya saya memiliki lebih banyak waktu. Menyalahkan keadaan terus ya jatuhnya. Nah, sebaliknya, orang proaktif itu fokus energinya murni di lingkaran pengaruh, hal-hal yang benar-benar bisa mereka ubah. Bahasanya juga geser ke arah karakter menjadi. Saya bisa menjadi lebih sabar, saya bisa menjadi lebih kreatif. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Covey bawa kesadaran proaktif ini selangkah lebih maju ke kebiasaan 2, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Ini latihan mental yang cukup intens sih. Emang agak gelap, tapi ini beneran bakal bongkar sistem operasi kamu. Dia minta kita, ya kamu yang lagi dengerin ini juga, buat memvisualisasikan hari pemakamanmu sendiri. Waduh, lumayan berat ya bayanginnya. Ya, coba bayangin kamu masuk ke sebuah ruangan penuh bunga, kamu lihat wajah orang-orang yang kamu cintai, terus pas kamu lihat ke dalam peti mati, itu adalah dirimu sendiri, beberapa tahun dari sekarang. Terus apa yang terjadi di ruangan itu? Di momen itu, ada 4 orang yang bakal ngasih pidato. Anggota keluargamu, sahabat terdekatmu, rekan kerjamu, dan seseorang dari komunitasmu. Inti dari eksperimen ini adalah satu pertanyaan tajam, apa yang kamu pengen mereka katakan tentang karaktermu di pemakamanmu sendiri?
Wah, itu dalam banget. Latihan pemakaman itu tuh bener-bener meretas mekanisme psikologis kita loh. Ini didasarkan pada prinsip kalau segala sesuatu diciptakan 2 kali. Diciptakan 2 kali? Maksudnya gimana tuh? Ada penciptaan mental pertama, baru kemudian penciptaan fisik kedua. Kayak, kamu nggak mungkin bangun rumah tanpa ngegambar cetak birunya dulu kan? Oh iya, harus ada desainnya dulu. Nah, kalau kamu nggak tahu apa yang pengen kamu dengar di pemakamanmu, berarti kamu lagi ngebangun rumah hidupmu tanpa cetak biru. Kamu biarin orang lain yang ngembarin itu buat kamu. Tapi tunggu, mari kita bersikap realistis di sini ya. Secara psikologis, banyak dari kita tuh emang nggak merasa jadi arsitek dari cetak biru kita sendiri. Karena udah ada naskah bawaan ya. Betul. Dari kecil, kita udah disodorin naskah yang ditulis sama orang tua kita, ekspektasi masyarakat, atau bahkan akibat trauma masa lalu, otak kita kan lebih suka jalanin naskah lama karena lebih hemat energi. Otak manusia emang suka yang efisien. Terus gimana dong caranya kita bisa tiba-tiba bikin cetak biru yang baru? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang seberapa besar kendali yang sebenarnya kita punya. Disinilah konsep rescripting atau menulis ulang naskah itu berperan. Mengubah naskah pasti susah banget kan? Mengubah naskah emang bikin gesekan psikologis yang luar biasa besar. Tapi ingat, Viktor Frankl tadi, karena kita punya kemerdekaan mental, kita bisa jadi penulis naskah yang baru. Pertanyaannya, setelah kita susah payah nulis ulang cetak biru atau tujuan akhir kita, gimana kita mastiin kita benar-benar bangun rumah itu tiap hari? Kan gampang banget tuh balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, disinilah kebiasaan 3 masuk. Dahulukan yang utama. Ini adalah tahap penciptaan fisik keduanya. Buat mahamin mekanismenya, bayangin aja sebuah matriks manajemen waktu. Matriks yang kotak-kotak itu. Iya, kotak besar yang dibagi jadi 4 kuadran berdasarkan kepentingan dan kemendesakan. Kebanyakan orang tuh ngabisin hidup mereka di kuadran I. Kuadran I itu yang kayak gimana? Hal-hal yang mendesak sekaligus penting. Kayak madamin api krisis setiap hari atau ngerjain deadline yang mepet. Wah, itu bikin stres banget sih. Banget. Dan pas mereka kelelahan, mereka kaburnya ke kuadran 4, yaitu hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Kayak scrolling media sosial tanpa tujuan berjam-jam. Relate banget sih ini. Terus letak keajaibannya di mana nih? Di kuadran mana kita harusnya ngebangun rumah kita? Keajaiban efektivitas itu sepenuhnya ada di kuadran 2. Hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak. Ini termasuk perencanaan jangka panjang, olahraga buat jaga kesehatan, dan yang paling krusial, ngebangun hubungan yang mendalam sama orang lain. Masalahnya hal-hal ini nggak pernah kerasa mendesak hari ini kan? Nah itu, masalah mekanis sama kuadran 2 tuh dia nggak pernah teriak minta perhatian. Email masuk bakal bunyi terus, tapi kesehatanmu nggak akan teriak sampai kamu masuk rumah sakit 10 tahun lagi. Gesekan psikologisnya kerasa banget ya. Butuh keberanian luar biasa loh buat ngabaikan telepon yang terus dering cuma demi duduk diam ngerencanain masa depan atau sekedar dengerin cerita pasangan kita. Tapi tanpa kuadran kedua kita nggak akan pernah siap. Benar. Dan ini bawa kita ke fase berikutnya dari sistem operasi ini. Gimana caranya kemandirian sejati ini akhirnya ngelahirin interdependensi yang tangguh bersama orang lain. Itu yang disebut kemenangan publik. Dan fondasi dari kemenangan publik ini dijelaskan lewat analogi rekening bank emosional. Ya, ini analogi yang gampang banget dimengerti. Sama kayak rekening di bank, tempat kamu nyetor dan narik uang, setiap interaksi kita sama orang lain itu punya rekening bank kepercayaan. Jadi ada saldonya gitu ya? Ada banget. Kalau saldo emosionalmu tinggi sama seseorang, komunikasi itu jadi gampang banget. Kamu mungkin salah bicara dikit atau ceroboh, tapi mereka bakal langsung maafin karena mereka tahu niatmu baik. Karena saldonya masih banyak? Betul. Tapi kalau saldo muda minus karena kamu terlalu sering narik uang, misalnya bersikap arogan, suka motong omongan, atau sering ningkari janji, tiap kata yang kamu ucapin bakal dicurigai sebagai ancaman. Kalau udah gitu kita seolah-olah jalan di atas cangkang telur ya, serba salah. Iya, sensitif banget jadinya. Dan cara paling efektif buat lakuin setoran besar ke rekening itu adalah dengan minta maaf secara tulus loh. Mengakui kalau kita salah itu butuh kekuatan karakter dari kebiasaan 1 dan 2 tadi. Saldo yang kuat inilah yang bikin kita bisa praktekkan kebiasaan 4, berpikir menang-menang atau think win-win. Menang-menang. Ini sering disalahartikan ya.
Sering banget. Yang memukau di sini adalah menang-menang itu bukan taktik negosiasi murahan, di mana kita sekedar kompromi. Ini tuh filosofi inti tentang interaksi manusia yang didasarin sama mentalitas kelimpahan. Mentalitas kelimpahan maksudnya gimana tuh? Sebuah paradigma bahwa kesuksesan satu orang nggak berarti mengambil porsi kesuksesan orang lain. Oh, ini beda banget sama mentalitas kelangkaan ya. Kalau kelangkaan tuh mandang hidup kayak kompetisi potong kue. Kalau potongan kuemu lebih besar, otomatis potongan saya pasti lebih kecil. Tepat. Dan kalau kamu berhadapan sama jalan buntu, terus nggak bisa nemu solusi yang memuaskan kedua belah pihak, Covey nawarin tingkat tertinggi dari kebiasaan ini, yaitu win-win or no deal. Menang-menang atau tidak sama sekali. Ada contoh kasusnya nggak di materi kita? Ada studi kasus tentang presiden sebuah perusahaan perangkat lunak. Dia udah ngamanin kontrak jangka panjang sama sebuah bank, tapi di tengah jalan, pihak bank ngerasa programnya ternyata nggak sesuai sama kebutuhan mereka. Berarti banknya mau batalin sepihak? Iya, padahal secara hukum perdata, si presiden ini punya hak absolut buat maksa bank itu terus bayar. Kalau dibawa ke pengadilan menang dong dia? Pasti menang, tapi dia sadar kalau dia maksain itu, dia lagi nyiptain skenario menang kalah. Dia dapat uangnya, tapi bank itu bakal ngerasa dirugikan banget. Terus apa yang dia lakuin? Dia datengin bank itu, dia kembalikan kontraknya beserta uang mukanya. Terus dia bilang, jika suatu saat Anda butuh solusi, kembalilah pada kami. Tunggu. Dibalikin uang mukanya. Secara rasionalitas bisnis, itu terdengar kayak bunuh diri finansial loh. Kenapa dia mau rugi sebesar itu dan biarin uang melayang cuma demi prinsip? Karena dia lagi ngelola keseimbangan PPC tadi, dia rela ngorbanin telur emas kecil di depan mata demi ngelindungi angsa raksasa yang bernama kepercayaan. Oh gila sih keberaniannya. Terus gimana kelanjutannya? Tebak apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, bank itu beneran balik lagi ke dia dan nyodorin kontrak baru bernilai jutaan dolar. Jauh lebih besar dari kontrak aslinya. Merinding sih denger hasilnya. Tapi buat bisa nyampai ke titik menang-menang ini, kita harus tahu dulu kan apa yang dianggap sebagai kemenangan oleh pihak lain. Betul banget. Jadi maknanya kita nggak bisa ngasih solusi kalau kita nggak tahu masalah aslinya. Dan itulah kebiasaan 5, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Jujur aja, ini mungkin bug terbesar di sistem operasi kita nih. Setuju. Banyak orang yang cara dengarnya salah. Sebagian besar dari kita emang nggak dengerin dengan niat buat bener-bener paham. Kita dengerin cuma buat meracik balasan di kepala kita. Kita memfilter cerita orang lewat kacamata autobiografi kita sendiri. Dan Covey ngebongkar 4 jenis respons jebakan autobiografis yang merusak komunikasi tanpa kita sadari. Apa aja tuh? Mengevaluasi, jadi langsung setuju atau nggak setuju. Terus, menyelidik, nanya-nanya, tapi berdasarkan rasa penasaran kita sendiri, bukan kebutuhan mereka. Ketiga, menasehati, ngasih saran berdasarkan pengalaman kita. Dan terakhir, menafsirkan, menganalisis motif mereka pakai kacamata motif kita sendiri. Di sumber kita ada percakapan klasik yang menggambarin ini dengan sempurna banget. Ada anak remaja pulang sekolah, dia membanting tasnya dan bilang, "Saya muak, sekolah itu buang-buang waktu." Coba, apa respons ayahnya? Ayahnya langsung ngeluncurin naskah autobiografinya dong. Dia menyelidik, apa maksudmu buang waktu? Terus dia menasehati, dulu ayah juga merasa bosan, tapi percayalah pendidikan itu penting buat masa depanmu. Lalu dia mengevaluasi, kamu ini cuma kurang berusaha aja. Terus anaknya gimana? Hasilnya, sang anak langsung nutup diri dan masuk kamar. Gagal total komunikasinya. Kegagalan mekanis dari sang ayah ini tuh karena dia sibuk ngasih resep obat sebelum mendiagnosis penyakitnya. Dia pakai logika buat ngelawan emosi. Padahal ya bisa aja si anak baru aja gagal ujian penting atau yang lebih parah dia ngalamin perundungan di sekolah. Benar, ayahnya buta sama akar masalahnya karena terlalu sibuk pengen jadi pahlawan pakai nasihatnya. Betul sekali. Tapi mari kita kritisi ini bentar ya. Bukankah nyoba mahamin orang secara mendalam, gali emosi mereka itu makan waktu terlalu lama? Apalagi di dunia modern yang serba cepat ini, di lingkungan kerja gitu, bukankah jauh lebih efisien kalau kita tembak langsung ngasih solusi biar kerjaan cepat beres? Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, mari kita pakai analogi dunia medis ya. Bayangin kamu pergi ke dokter spesialis karena dada kamu nyeri luar biasa. Oke, serangan jantung nih ceritanya. Nah, dokter itu lagi buru-buru ngejar pesawat. Jadi, tanpa dengerin gejalamu secara lengkap,
Tanpa meriksa detak jantung, dia langsung nulis resep obat batuk dan bilang, cepat minum ini saya harus pergi. Menurutmu itu efisien nggak? Wah, itu sih bukan efisien, itu malpraktik namanya. Bisa-bisa pasiennya meninggal tuh. Nah, persis. Dan malpraktik komunikasi kayak gini terjadi tiap hari di kantor dan di rumah kita. Butuh waktu buat mendiagnosis secara akurat. Mendengarkan secara empatik emang makan waktu di awal. Tapi secara mekanis itu bakal ngemat berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun waktu perbaikan di belakang. Karena kamu menghindarin ngeksekusi solusi yang salah arah. Masuk akal banget. Dan pas seseorang merasa benar-benar didengerin dan dipahami, pertahanan psikologis mereka otomatis runtuh ya. Saat tembok pertahanan itu turun, barulah kita bisa masuk ke kebiasaan 6, sinergi. Sinergi. Aduh, kata ini tuh rasanya udah terlalu sering dijadiin buzzword di corporate ya, sampai maknanya agak hilang. Iya, sering dikira cuma sekedar kerjasama biasa. 1,5. Dua-duanya harus ada yang ngalah. Tapi sinergi adalah konsep di mana 1 tambah 1 bisa jadi 3, 5, atau bahkan 100. Keseluruhan menjadi jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Mekanisme sinergi itu bekerja justru dengan memeluk perbedaan tajam. Di buku ini, Covey pakai contoh ilusi optik terkenal. Oh, gambar siluet itu ya? Iya, gambar di mana satu orang ngotot ngelihat siluet wanita muda yang elegan, sementara orang lain di sebelahnya ngotot banget kalau itu siluet nenek tua berhidung besar. Keduanya ngelihat gambar yang sama, dan secara teknis, dua-duanya benar berdasarkan paradigma mereka masing-masing. Terus kalau pakai sinergi gimana nyelesainnya? Kalau kita nerapin sinergi, responsnya bukan malah berdebat siapa yang benar. Respons sinergis tuh bilangnya begini, bagus, kamu ngelihatnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Coba bantu saya melihat apa yang kamu lihat. Keren banget. Dari penggabungan dua sudut pandang yang beda itulah, kita nyiptain alternatif ketiga yang sebelumnya nggak kepikiran sama sekali ya. Benar, sinergi itu tentang perayaan perbedaan. Luar biasa. Jadi kita udah nelusurin keseluruhan sistem operasinya nih. Dari kemenangan pribadi sampai kemenangan publik. Tapi ada masalah terbesar nih. Apa tuh masalahnya? Mengubah paradigma, ngebongkar naskah lama, nahan diri buat nggak ceramahin orang, terus nyari sinergi pas lagi konflik, itu semua nguras kapasitas mental yang masif banget loh. Gimana caranya biar kamu, para pendengar kita nggak ngalamin burnout saat praktekin ini tiap hari? Itulah makanya sistem ini butuh satu lapisan pelindung terakhir. Kebiasaan 7, yaitu mengasah gergaji. Ini kebiasaan pembaruan diri yang memastikan keenam kebiasaan lainnya tetap hidup. Analogi tukang kayu di bagian ini tuh pas banget sih buat hidup kita. Bayangin, kamu lagi jalan di hutan, terus kamu ngelihat orang keringetan deras, wajahnya merah, dia kelelahan, ngegergaji pohon besar selama 5 jam, tapi pohonnya nggak tumbang-tumbang. Pasti kita bakal nyaranin dia istirahat dong. Iya, kamu nyamperin dan bilang, "Hei, kenapa nggak istirahat 5 menit aja buat ngasah gergajimu? Pasti kerjanya jauh lebih cepat." Si tukang kayu malah noleh dengan marah dan teriak, "Saya nggak punya waktu buat ngasah gergaji. Tidakkah kamu lihat saya terlalu sibuk menggergaji?" Konyol banget kan kedengarannya? Tapi nyatanya kita ngelakuin itu setiap hari loh. Kita terlalu sibuk balas email sampai lupa tidur, sibuk ngejar target sampai lupa jaga kewarasan. Ini tragedi klasik karena kita ngabaikan kuadran 2 tadi ya. Covey merumuskan kalau pembaruan diri ini harus dilakuin secara konstan di 4 dimensi. Fisik, kayak nutrisi dan olahraga. Mental, baca buku, belajar hal baru, dan berhenti scrolling sosmed yang gak jelas. Terus, spiritual, melalui meditasi, berdoa, atau refleksi di alam. Dan terakhir, sosial emosional, berkontribusi tanpa pamrih dan ngerawat hubungan. Mengasah gergaji adalah investasi murni pada PC dirimu sendiri. Benar. Dan pas ngomongin soal investasi diri dan bertumbuh ini, ada satu bagian di akhir edisi ulang tahun ke-25 ini yang sangat menggugah hati, yaitu wawancara terakhir Stephen Covey. Di situ dia ditanya pesannya buat generasi mendatang seiring bertambahnya usia dia kan? Iya, dan itu pesan yang benar-benar merangkum filosofi hidupnya. Dia minjem istilah dari dunia musik. Dia bilang, live life in crescendo. Hiduplah dalam crescendo. Crescendo itu kan instruksi musikal buat mainin nada dengan energi yang terus meningkat menuju klimaks. Filosofi yang indah banget. Maknanya dalam loh. Percayalah, kalau karya terpentingmu, kontribusi terbesarmu, itu selalu ada di depanmu, bukan di belakangmu.
usia biologis atau masa pensiun dari kantor, itu bukan sinyal buat berhenti. Selama kamu masih bernafas, kamu belum selesai ngasah gergajimu. Wah, perspektif yang sangat memberdayakan buat kita jalanin sisa waktu kita ya. Dan kalau kita refleksikan seluruh materi ini, kita emang harus ngakuin kaliber dari narasumber kita, Stephen R. Covey. Dia ini perwujudan dari apa yang sering disebut sebagai guru level 5. Intelektualitas tinggi tapi tetap humble ya. Sangat rendah hati. Dia nggak pernah sekalipun ngeklaim kalau dia yang nyiptain ketujuh kebiasaan ini loh. Dia selalu negasin kalau prinsip-prinsip ini tuh hukum alam yang universal, senyata hukum gravitasi. Jadi dia cuma memetakannya aja. Iya, dedikasi hidupnya itu cuma buat metain hukum-hukum itu ke dalam bahasa yang bisa dipahami dan diterapin sama siapa aja. Warisan pemikirannya bener-bener udah ngubah DNA kepemimpinan di seluruh dunia. Dari meja makan keluarga sampai ruang rapat direksi global. Sebuah warisan yang terus bergema sampai hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita balikin semua penelusuran ini ke kamu yang lagi dengerin. Lain kali kamu berdiri di depan cermin, sebelum kamu mulai harimu, tatap matamu sendiri dan tanyain satu hal ini. Apakah naskah hidup yang kamu jalanin hari ini benar-benar hasil tulisan proaktifmu sendiri? Atau kamu diam-diam cuma seorang aktor yang mainin naskah titipan orang tua, lingkungan, dan masyarakat tanpa kamu sadari? Karena ingat, di antara stimulus dan respons, kamu punya kebebasan penuh buat ambil pena itu dan nulis ulang akhir ceritamu. Dan lain kali kalau kamu kejebak dalam perdebatan hebat sama seseorang, cobalah berhenti ngebuktiin kamu benar. Sebaliknya, bilang gini, bantu saya melihat apa yang kamu lihat. Siapa tahu itu awal dari sinergi yang ngubah hidupmu. Kita hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tukang Komentar. Dan silakan request, next kita bakal bahas siapa atau bahas apa ya. Silakan drop di komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.